Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Adapun kompetensi dasarnya 3.13. Mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tak terasa nih teman-teman, kita udah nyampe di bab 7, berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pihak lain. Namun, saat ini surat sudah jarang digunakan karena perkembangan zaman semakin memudahkan orang untuk menggunakan alat yang lebih canggih, misalnya handphone. Dengan menggunakan handphone, kita dapat bertukar kabar melalui Gmail, WA, dan lain-lain, sehingga pesan atau informasi berita yang kita sampaikan cepat terkirim pada pihak yang dituju. Berikutnya, fungsi surat. Adapun fungsi surat diantaranya: pertama, sarana pemberitahuan kepada pihak lain. 2. Sarana permintaan kepada pihak lain. 3. Sebagai sarana komunikasi. 4. Sebagai alat untuk mengingat. Fungsi yang kelima, sebagai bukti historis dan pedoman kerja, dan lain-lain. Surat memiliki dua jenis, yakni surat pribadi, kemudian surat dinas. Mari kita mendengarkan penjelasan surat pribadi. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu surat pribadi? Atau mungkin kalian pernah membuat surat dengan mengirimnya kepada seseorang yang ada di hati kalian? Yang ada di hati? Tunggu dulu. Seseorang yang ada di hati bukan berarti selalu tentang doi ya. Bisa jadi seseorang yang ada di hati itu adalah saudara atau sahabat kalian yang sudah lama tidak bertemu. Entah itu surat yang berisi tentang kerinduan, berisikan tentang curhatan isi hati, atau juga hanya sekadar bertukar kabar. Nah, itulah yang disebut dengan surat pribadi. Nah, dapat kita simpulkan, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain dan berisikan tentang kepentingan pribadi. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri surat pribadi? Adapun ciri-ciri surat pribadi, pertama, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembukaan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Ciri yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Berikutnya, ciri surat pribadi yang ketiga, menggunakan bahasa non-formal atau santai, namun tetap sopan santun. Dan ciri yang terakhir, tidak dilengkapi dengan kepala surat atau disebut juga dengan kop surat. Nah, ini adalah contoh surat pribadi. Kerinci 7 Maret 2022. Sahabatku Sukma di Jakarta. Salam rindu. Hai Sukma, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah lama ya kita tidak bertemu karena pandemi ini membuat kita harus tetap berada di rumah. Oh iya, bagaimana kondisi sekarang di sana? Apakah masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku sih masih ada yang terpapar virus ini, merasakan sekali ya. Semoga saja keluarga kita dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit yang sedang ramai saat ini. Dan semoga secepatnya kita bisa bertemu. Banyak hal yang ingin aku ceritakan padamu.
Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Liska Maya Angkela. Berikutnya, unsur surat pribadi kita aplikasikan pada contoh surat pribadi berikut ini. Unsur surat pribadi ini terdiri dari 1. Tempat dan tanggal surat. Berikutnya, alamat surat, salam pembuka. Di sini, salam pembuka yang ditulis adalah salam rindu. Salam pembuka ini bisa digantikan Assalamualaikum, salam kangen, salam manis, salam sayang, dan lain-lain. Tergantung siapa sih penerima surat tersebut. Berikutnya, kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini biasanya menanyakan kabar. Berikutnya, isi surat. Penutup surat. Salam penutup. Nah, di sini salam penutup menggunakan kata sahabatmu, tetapi bisa digantikan dengan yang terkasih, yang tersayang, yang merindukanmu, dan lain-lain. Dan unsur surat terakhir, nama dan tanda tangan surat. Nah, itulah 8 unsur surat pribadi. Sekarang kita beralih ke surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Adapun ciri-ciri surat dinas, ciri yang pertama, terdapat kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Ciri yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Ciri yang ketiga, terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Kemudian, ciri yang keempat dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Ciri yang terakhir, disertakan stempel dan tanda tangan instansi. Berikutnya, fungsi surat dinas. Fungsi yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan. Maksudnya di sini, informasi ini mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak lainnya. Fungsi yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen, di mana isinya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi yang ketiga, sebagai pedoman kerja, yaitu dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk kepentingan atau keperluan tertentu. Fungsi yang keempat, sebagai alat pengingat. Maksudnya bisa pengingat penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Fungsi surat dinas yang terakhir, sebagai bukti historis. Jika suatu diperlukan, hal inilah yang juga membuat surat diarsipkan. Berikutnya, syarat surat dinas. Pertama, format surat dinas harus dibuat dengan format yang teratur. Kedua, isi surat dibuat dengan singkat, padat, dan jelas, atau langsung pada intinya. Ketiga, bahasa yang digunakan ialah bahasa resmi, sopan, dan mudah dimengerti. Keempat, surat harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang membuatnya. Berikutnya, unsur surat dinas. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, Dinas Pendidikan SMP Negeri 16 Kerinci. Nah, ini merupakan kepala atau kop surat. Kerinci 7 Maret 2022. Ini merupakan tempat dan tanggal surat. Berikutnya, nomor, lampiran, dan perihal. Alamat surat, salam pembuka. Berikutnya, isi surat, kemudian penutup, kemudian salam penutup. Hormat kami. Kemudian unsur surat terakhir, nama dan tanda tangan. Nah, itu dia unsur-unsur surat dinas. Dan berikut penjelasan-penjelasan dari unsur-unsur surat dinas. Pertama,
Pokok surat berisi nama lembaga atau instansi. Kemudian, tempat dan tanggal surat berisi tempat dan tanggal pembuatan surat itu sendiri. Berikutnya, nomor berisi urutan keluarnya surat. Kemudian, lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain. Lampiran ini dapat diisi dengan tanda strip jika tidak memiliki lampiran. Kemudian, perihal berisi pokok surat. Kemudian, alamat surat berisi alamat surat yang dituju. Berikutnya, salam pembuka berguna untuk memperhatikan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya. Kemudian, isi surat berisi sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kemudian, penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kemudian, salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan berisi nama lengkap, gelar, jika ada, dan tanda tangan penulis. Nah, itu dia materi kita kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat selalu ya, selamat belajar. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.